what they call me. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan limpahnya jua. Di siang hari ini kita dipertemukannya di masjid ini dalam keadaan jika tausiah sudah saya mulai, saya mau Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Masih belum kompak. Sekali lagi, segala puja dan puji milik siapa? Gak usah melontar-melontar. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal, semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi, bahkan yang di langit, mereka semua bertasbih memuji Allah. Anak-anakku, kalau kamu lihat keluar, terdengar angin sepoi-sepoi, angin bertiup, sebenarnya angin itu sedang bertasbih. Anak-anakku, kalau kamu dengar suara burung berkicau, itu sebenarnya mereka sedang bertasbih. Pohon-pohon ketika daunnya bergoyang, itu sebenarnya mereka tengah bertasbih kepada Allah. Semua makhluk Allah setiap saat bertasbih. Malu kita manusia yang cuma numpang di bumi, makhluk yang katanya lebih sempurna dari makhluk lainnya, tapi malas bertasbih kepada Allah. Betul? Maaf orang kampung sini Pak Camat, kalau bilang betul bahasa daerahnya apa? Bahasa kampungnya? Tolong nanti ke depan ajarin saya sepatah dua patah kalimat sini. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kenapa ada pesan begini? Biar saya nanti tidak merasa jadi tamu, tapi izinkan saya hari ini merasa seperti sedang berada di kampung kelahiran saya sendiri. Biar saya nggak merasa jadi orang asing, tapi izinkan hati saya hari ini merasa seperti sedang melihat, memandang, mendengar, menatap semua wajah-wajah saudara saya semuanya. Yang di langit saja bertasbih, malu kita yang di bumi tidak mau bertasbih kepada Allah. Kalau saya ajak bertasbih, sama-sama mau? 15 orang. Sekali lagi, mau?
Anak-anakku sayang, tidak akan rugi siapapun yang gemar bertasbih kepada Allah. Tolong dengar, salah satu manfaat kalau kita rajin baca tasbih menyelamatkan kita dari wabah, bala dan bencana, termasuk wabah corona. Gara-gara corona, mangce ini, makhluk yang kecil ini, corona tidak nampak oleh mata, tapi bisa berakibat menggoncang dunia. Gara-gara corona, makhluk yang kecil tidak nampak, kasihan dunia pendidikan berubah. Kalau dulu anak-anak kita pergi ke sekolah nggak boleh bawa HP, sekarang terbalik, bawa HP nggak pergi ke sekolah. Betul? Dulu anak-anak ke sekolah nggak boleh pegang HP. Sekarang lucu, pegang HP tapi nggak bisa ke sekolah. Maka anak-anak sekarang kalau ditanya, kamu sekolah di mana? Sekolah online. Betul? Gara-gara corona, masjid sempat ditutup. Gara-gara corona, sholat pun berjarak. Gara-gara corona, kita tidak bisa menjalin silaturahim lewat salam-salaman. Gara-gara corona, haji ditutup, ditiadakan. Umroh pun di stop. Betul? Gara-gara corona, akhirnya kita sering suuzon di antara kita. Lihat teman sebelah bengek, kau di corona. Doso. Lihat tetangga sebelah jalannya kintir-kintir, hai caknya kawan tuh corona. Kita tunggu dia 14 hari ke depan. Kalau dia sehat aman berarti bukan corona. Kalau dia lewat tahlilan kita. Gara-gara corona kemarin di Jakarta ada seorang kakek turun dari angkot. Baru turun langsung pingsan, jatuh. Akhirnya warga teriak, corona, corona, corona. Datang petugas kesehatan, si kakek dibangunkan. Kek, apakah kakek corona? Si kakek menjawab, corona belum makan. Oh, kebelulan. Gara-gara corona, jadwal ulama berantakan. Jadwal tabligh akbar saya keliling Indonesia berantakan. 7 bulan kami tidak diperkenankan berjumpa dengan umat. Ada rasa rindu ingin melihat makhluk-makhluk seperti ini. 7 bulan saya di Jakarta PSBB. Tahu singkatannya? PSBB, pacak sango berbulan-bulan. 7 bulan saya nggak boleh ketemu umat. Dianjurkan di rumah saja, jangan keluar-keluar dari rumah, tetap di rumah saja. Akhirnya saya tanya petugasnya, kenapa kami nggak boleh keluar? Petugasnya menjawab, Habib Al-Habsyi, jangan keluar, sekarang corona lagi parah di Jakarta. Zonanya sudah zona merah dan zona hitam. Habib Al-Habsyi di rumah saja, bila perlu jangan keluar dari rumah, mendem-mendemlah di dalam kamar. Insya Allah Habib selamat. Akhirnya Pak Kapolsek, 7 bulan saya nggak keluar dari kamar, di kamar saja. Akhirnya saya negatif, tapi bini positif. Gara-gara corona. Corona. Makanya hari ini rindu saya terobati ketika melihat makhluk-makhluk seperti ini. Anak-anakku, kami di Jakarta 1 hari sebelum puasa Ramadan kami sudah di lockdown, sudah dirumahkan. 1 hari sebelum Ramadan ustadz dikurung di rumah. Saya langsung mikir, kalau dulu sehari sebelum Ramadan
setan-setan dikurung. Sekarang ustaz dikurung gara-gara corona. Maka kita berharap kepada Allah. Tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada siapa? Allah. Berlindung, berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Tapi berlindung, berharap kepada yang Maha Kuasa, tidak akan ada kata kecewa. Salah satu manfaat tasbih, Imam Atta, seorang ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis yang hidup di tahun 118 Hijriah, masa tabi'in, setelah masa sahabat. Beliau pernah berkata, lam ara anfa lil waba minat tasbih. Aku tidak menemukan, katanya, ada sesuatu yang kalau dibaca, sesuatu itu mampu menyelamatkan kita dari wabah, mampu menghindarkan kita dari bencana dan murka Allah. Sesuatu itu adalah memperbanyak baca tasbih kepada Allah. Ternyata manfaat bertasbih menyelamatkan dari wabah, bencana, musibah. Insya Allah. Kita getarkan masjid hari ini dengan bertasbih. Siap? Siap. Biarkan orang-orang yang tidak suka dengan acara kita hari ini menganggap kita gila. Biarkan mereka bilang kita gila, asalkan gila karena ingat Allah, daripada gila ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Anak-anak, kita baca tasbih sama-sama. Mohon maaf kalau nanti suara saya tidak semerdu Qori. Ini tabligh akbar saya yang kesekian. Dari sini saya harus menuju acara berikutnya. Setelah itu langsung menuju ke Jakarta naik mobil. Nanti subuh ada acara di Tebet, Jakarta. Dari Tebet selesai saya harus ke Ciamis. Dari Ciamis saya harus ke Banten. Dari Banten balik lagi ke Jatim, Palembang, sampai dengan tanggal 27 keliling Sumatera Selatan. Nah, Ustadz juga manusia. Kurang istirahat, suara jadi korban. Makin sibuk, suara jadi korban. Apalagi kalau Ramadan. Ya Allah, saking sibuknya Ramadan, saya gak makan siang. Kenapa? Makanya saya gak makan. Nah, sekarang mau saya tanya dulu anak-anakku yang ganteng, cantik-cantik. Kalian kalau Ramadan puasa gak? Itu baru anak soleh dan soleha. Puasanya jujur 1 hari atau setengah hari. Di mana-mana orang puasa Ramadan 1 bulan. Kenapa kalian 1 hari? Ada yang nggak waras gitu. Mohon maaf, kenapa saya rubah gaya duduknya. Anak-anak saya minta duduk di depan. Ini latihan mata, membangun semangat mereka. Kalau mereka terus di belakang, kapan mereka punya jiwa besar? Betul? Tepuk tangan, kita ganti takbir. Takbir! Kalau tepuk tangan gak dapat pahala, takbir dapat pahala. Anak-anak, saya dulu pernah sosial kalian. Guru saya ngajarin kalau ada acara pengajian duduk paling depan. Itu latihan mata. Nanti kamu duduk depan bisa lihat Kapolsek, orang besar, bisa lihat Pak Camat, bisa lihat ulama, bisa lihat tokoh-tokoh besar. Itu akan memancing semangatmu, motivasimu ingin jadi orang besar. Betul? Takbir. Hadirkan hatinya, kita bertasbih kepada Allah. Semoga Allah jaga kita, keluarga kita, kampung kita dari wabah corona khususnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Anak-anakku mau tahu siapa makhluk yang paling bakhil, paling pelit, paling medit, paling merigi hese? Orang sini kalau bilang pelit apa? Keket. Meleket. Keket. Keket. Ini sebenarnya planet apa sih? Maha suci Allah. Allah menciptakan makhluknya syu'uban wa qabaila. Makhluk Allah jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Biasanya pasti beribu-ribu bahasa. Betul? Anak-anakku, saya yakin Pak Kapolsek, suku bangsa terbanyak di dunia ada di Indonesia. Bahasa terkaya sedunia ada di Indonesia. Buktinya sampai detik ini saya belum kelar, belum tuntas mempelajari bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Terlalu banyak bahasanya. Saya sudah keliling Indonesia. Orang Padang kalau kaget lihat sesuatu bahasa Padangnya ngomong apa? Onde-mande. Orang Kalimantan kaget lihat sesuatu bahasa daerahnya ngomong apa? Umaan. Orang Riau kaget lihat sesuatu bahasa Riaunya bilang apa? Alamak. Orang Jawa kaget lihat sesuatu bilang apa? Weleh-weleh. Orang Sunda kaget lihat sesuatu bahasa Sunda bilang apa? Oleh-oleh. Orang Betawi Jakarta kaget lihat sesuatu bahasa Betawi ngomong apa? Bujubune. Orang Palembang kagum lihat sesuatu ngomong apa? Ya caca. Orang sini kalau kagum lihat sesuatu ngomong apa? Ya sama. Masya Allah. Ibu, orang paling keket, paling bahil, paling medit, paling cemekean, paling getabasa, paling merengehese, itu adalah orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad mulutnya tidak mau bersalawat kepada Nabi. Itulah orang paling keket. Anak-anakku, manusia yang pantas kita muliakan karena Allah yang maha mulia memuliakannya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Makhluk yang pantas kita bersalawat kepadanya karena Allah beserta seluruh para malaikat saja bersalawat kepadanya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Anak-anakku, kalian dengar baik-baik mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nabi-nabi ini semua kalau disebut namanya jawabannya sama loh saya. Cuma alaihi salam saja. Semua nabi jawabannya itu. Kita buktikan sama-sama, kita buktikan. Anak-anak tolong bantu Habib ya. Nanti kalau saya sebut nama nabinya kalian yang kompak alaihi salam. Oke? Kita mulai dari Nabi Adam. Kalian kenal Nabi Adam? Di mana kenal? Kelok ini kan. Mulai memprihatinkan bocah ini. Kenal dia sama Nabi Adam. Kalau dia kenal berarti dia malu berbakalah. Jangan menakut ya. Anak-anak, siap? Nah, dia paling semangat dapat hadiah. Nabi Allah Adam. Cuma alaihi salam jawabannya. Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Isa. Semua sama, cuma satu
satu-satunya makhluk Pak di dunia ini. Ketika disebutkan namanya, jawabannya paling indah. Ketika disebutkan namanya, jawabannya paling beda. Ketika disebutkan namanya, jawabannya paling istimewa. Sallallahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu, satu kali kita baca istighfar, hanya satu dosa kita yang dihapuskan. Tapi satu kali anak-anakku sayang baca salawat, satu kali baca salawat 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan. 30 berbanding 1. Rugi yang tidak mau bersalawat kepada Nabi. Maka kemana-mana tasbih ini selalu menemani saya. Satu hari insya Allah saya niatkan 10.000 salawat harus keluar dari lisan saya. Saya bercita-cita 3 bulan 1 juta salawat saya hantarkan untuk Nabi. Bah, satu-satunya amalan nak dibaca secara sombong sekalipun tetap dapat pahala, itu cuma sholawat. Jelas? Kita gentarkan masjid ini dengan bersolawat. Lebih baik kita tergila-gila karena salawatan daripada tergila-gila karena goyang oplosan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sebentar, saya mau tanya dulu dengan Pak Kapolsek. Apakah di daerah sini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Masih boleh kan Pak Camat? Jangan marah kalau ada penceramah baru mulai ceramah sudah lihat jam tangan. Jangan marah. Itu sebenarnya cuma teknik ceramah saja. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini nak ngomong apa. Izinkan saya mengajak semuanya yang pertama dan insya Allah diutamakan. Kita hantarkan salam penghormatan terindah untuk semua para alim ulama, para guru, para ustadz, para ustazah yang hadir hari ini di dalam majelis kita. Maafkan saya kalau tidak bisa menyebut nama satu persatu, tapi percayalah di hatinya ada rasa cinta kepada semuanya. Bapak Ibu, Presiden hari ini meninggal, besok rebutan orang langsung mau jadi penggantinya. Tapi kalau ini hari ulama yang meninggal 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Takbir! Anak-anakku, dulu kita punya Buya Hamka, tokoh ulama terkenal, betul? Kita punya Gus Dur. Dulu kita punya Dai sejuta umat Kiai Haji Zainuddin MZ. Dulu kita punya Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham, sahabat saya Uji. Betul? Dulu di Tasikmalaya ada ulama karismatik namanya Abah Anom. Di Kalimantan Selatan ada Guru Jai.
Di Solo ada Habib Anis Al-Habsyi. Dulu di Palembang ada Zain Syukri. Betul? Dan masih banyak ulama-ulama hebat lainnya yang lebih dulu dipanggil menghadap Allah. 10 tahun ke depan belum tentu ada yang seperti mereka. Maka kita doakan guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, dijaga istiqomahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ada Pak Camat, Pak Kepala Desa, ada siapa lagi? Pak Kua, dan para tokoh-tokoh lainnya DKM Masjid. Hadir juga abang-abang saya yang gagah-gagah. Tadi beliau membisikkan saya, Habib Al-Haji, tenang, saya sudah tugaskan anggota saya menjaga Habib. Masya Allah, takbir. Bapak, teman-teman TNI dan polisi, saya sayang dengan polisi, saya hormat dengan polisi. Saking hormatnya saya, jangankan mereka lagi bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lewat. Saya kalau naik mobil nggak pernah ngebut, lihat polisi tidur, bahaya saya. Kalau tidurnya saja saya hormati, apalagi bangunnya. Betul? Ibu, teman-teman polisi banyak bantu dakwah saya. Ketika saya terjebak macet di Jakarta itu bisa 5-7 jam, acara bisa kacau. Oh, tidak sedikit mereka melihat mobil saya langsung merapat. Habib Al-Habsyi ikut di belakang saya. Patwal saya akan mengawal Habib. Saya akan belah jalan buat Habib. Bingung saya bagaimana bisa belah jalan. Ternyata cukup dia hidupkan sirenenya. Ninu, 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 ninu. Jalan terbelah. Saya dari dalam mobil langsung merenung. Dulu Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, sekarang polisi membelah jalan dengan sirenenya. Betul? Saya bawa mobil dari Jakarta, pelatnya RFP. Ini yang ngasih jenderal polisi. Saya dikasih pelat itu anti tilang, anti genap ganjil, bisa merobos ke jalur darurat. Saya baru tahu ternyata itu khasiatnya, dan yang memberikan setiap perputaran mobil saya berdakwah sampai ke sini itu pun polisi dapat kemuliaan. Takbir. Kita doakan Bapak polisi TNI selalu dalam lindungan Allah dalam menjalankan tugasnya. Anak-anakku sayang, kalian mau tahu siapa polisi yang paling terhebat di dunia? Bukan FBI, bukan CIA, apalagi polisi India, suka telat nyampe ke lokasi. Polisi yang paling hebat sedunia polisi Indonesia. Gak percaya silakan cek polisi mana di dunia ini. Polisi di dunia ini paling tinggi karirnya cuma bisa nangkep teroris. Tapi polisi Indonesia, Malaikat Jibril pernah dipenjara. Ingat gak dulu ada seorang perempuan sableng, stres, gila, namanya Lia Eden, ngaku Malaikat Jibril. Yang nangkep siapa? Polisi. Coba cari polisi mana di dunia yang pernah nangkep malaikat, kalau bukan polisi Indonesia. Betul? Betul? Saya titipkan pesan buat teman-teman TNI dan polisi. Takut hanya kepada Allah, jangan takut kepada atasan yang menyesatkan. Takut kepada makhluk, musyrik kepada Allah, musyrik dosa yang tidak akan bisa terhapuskan. Betul? Salatullah. Saya ingin berterima kasih secara khusus kepada komunitas Riau Sumsel Mengaji. Ini anak muda yang membuat saya kagum. 1 bulan yang lalu saya diajak keliling-keliling Riau dan Medan, Sumut, masuk hutan, keluar hutan, turun gunung, nyasar. Samping saya dibawa abangku ke pulau paling akhir dari kota Riau, namanya Panipahan, perbatasan dengan negara Malaysia.
naik speed 2 jam melewati laut, ombak kencang, kerudak. Udah lama saya tidak naik ketek. Berbelas-belas tahun saya pindah dari Palembang ke Jakarta, tidak naik ketek, langsung dihantam speed ombak laut. Mau muntah saya, mau nangis saya ketakutan. Tapi akhirnya terhenti ketika saya di samping saya ada penumpang speed terkecil, usianya baru 3 hari. Ibu-ibu baru melahirkan, bawa anaknya pulang. Si bayi kena ombak malah senyum. Malu saya menangis. Mereka ini umur boleh muda, tapi perjuangan jihadnya Masya Allah. Mereka melihat Indonesia ini dari sejak zaman Belanda sampai zaman sekarang itu baru tercetak Quran 52 juta. Itu pun kalau tidak rusak 52 juta. Sementara Muslim di Indonesia 250 juta lebih. Artinya masih banyak orang-orang yang jangan-jangan di rumahnya tidak ada Al-Quran. Kalau tidak ada Quran, apa mungkin dia bisa ngaji? Kalau dia tidak bisa ngaji, apa mungkin dia berakhlak seperti nabinya? Kalau dia tidak berakhlak, itulah yang membuat Indonesia banyak bencana dan musibah. Maaf Pak Polisi, salah satu yang membuat Indonesia dapat tsunami, banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, likuifaksi, banyak musibah tiada henti karena Indonesia darurat krisis akhlak. Betul? Zaman saya dulu waktu seumur kalian anak-anakku, kalau duduk di masjid kami berisik, ada orang lebih tua negur kami, itu gak perlu pakai jubitan. Anak-anak zaman dulu cukup dikasih mata melotot, tambah suara sudah diam. Anak zaman dulu cukup diginiin sudah paham, langsung diam. Anak zaman sekarang ditegur oleh kakek-kakek lebih tua, apa dia bilang? Ngapain nyonimu? Jagoan dia sekarang. Ngerasa gak sekarang? Kami dulu waktu masih seusia kalian, saya tinggal di Palembang 13 Ulu. Kalau mau nyebrang jembatan, tahu jembatan? Bahasa Arabnya sirat, bahasa Inggrisnya bridge, bahasa Jermannya jerambah. Bahasa sini apa? Jerembah. Orang Jerman. Orang saya dulu waktu seusia kalian, kalau naik jerembah, di depan kami ada kakek-kakek jalannya pelan-pelan, aso-aso, kintir-kintir. Kami di belakang tidak berani motongnya, takut kualan. Kita tungguin kakek-kakek sambil kita jagain. Lah kemana? Tapi lihat budak-budak zaman sekarang, ada seorang kakek berjalan di atas jerambah. Bukan cuma dipotong, kadang-kadang si kakek diprank, dia goyang-goyangin kerapanya. Si kakek itu yang gempa bumi, ngeprank wong lebih tua. Ini namanya krisis akhlak. Pak Polisi, zaman kita dulu tidak berani ngolah wong tua, takut kualat. Ngeprank wong tua mana berani. Jangankan ngeprank, kalau dimarahin orang tua, kami jangankan membantah, jawab kepala, ngangkat kepala, mandang wajah orang tua nggak berani, betul? Tapi anak zaman modern sekarang orang tua dikerjain. Nih saya kasih contoh, Pak Polisi, di Jakarta tempat Hari Kartini kemarin, Hari Kartini, ada seorang ibu bertanya kepada anaknya, "Nak, iya mak, kamu tahu siapa Kartini?" Nggak tahu. Kalau nggak tahu, makanya baca sejarah. Si anak kesel, dia balas, dia serang ibunya. "Mak, napa? Mak tahu siapa Kartina?" "Mak tidak tahu." "Makanya mak itu rajin-rajin baca WA bapak." Akhirnya ketahuan. Gara-gara bocah, betul? Zaman dulu tidak berani kita mengolahkan wong tua, takut kualat. Saya pernah
di tengah lapangan. Usia seusia kalian, azan maghrib berkumandang, ayo ala salat. Saya tidak pulang, masih asyik main bola. Tahu apa yang terjadi? Ibu saya marah, keluar dari rumah, tapi tidak teriak-teriak manggilin anaknya kayak Tarzan seperti ibu-ibu sekarang. Orang tua zaman dulu tidak perlu pakai teriakan. Keluar dari rumah, dia berdiri di pinggir lapangan tempat anaknya sedang bermain. Hanya dengan menggunakan satu tangan sudah membuat anaknya keringet dingin dan gemetaran. Ibu saya cuma begini saja, dia pandang anaknya. Anak zaman dulu begitu langsung mendekat. Betul? Tidak perlu diuber-uber macam mana sekarang. Beginiin aja sudah mendekat. Saya merasa seperti ada magnet menarik saya. Saya langsung mendekat, mendudukkan kepala, siap dimarahin oleh ibu saya. Ibu saya langsung berkata, "Nah, kamu tahu kenapa ibu tidak pakai teriakan suara? Ibu malu dengan Allah, nah. Teriakan azan, panggilan sholat, menghadap Tuhanmu saja kamu abaikan, apalagi teriakan ibumu. Sekarang kamu pulang ke rumah, dirikan sholat." Sebelum pulang masih sempat-sempatnya di sela-sela marahnya, orang tua zaman dulu mendoakan anaknya, bukan nyumpahin. Ini pelajaran buat bapak ibu ya. Hati-hati mulutmu harimau. Dan di dalam mulut orang tua selain mendoakan, sumpah juga manjur. Wong tua itu keramat hidup, doanya makbul, sumpahnya manjur. Jangan asal ngomong sama anak-anak, betul? Anak-anak, kamu tahu cerita di Padang? Maling, ada seorang anak muda yang disumpah ibunya jadi batu. Namanya siapa? Siapa nak? Maling kundang. Itu baru maling kundang, belum yang maling motor, maling kareng. Kalau marah sama anak-anak, sekesal apapun, jadikan marah bawa berkah. Jangan anggap remeh. Kadang-kadang anak suka nakal, kita cuit, kau ni nakal nian ya. Kakek dikunci Allah jadi doa anak tubuh mentalnya jadi mental nakal. Hati-hati. Anak berantem, kau ni setan. Nanti anak jadi setan. Belajarlah dari seorang ibu yang bisa melahirkan anak menjadi imam besar Masjidil Haram. Namanya Imam Sudes. Nih anak-anak dengar cerita. Maaf ya Pak, saya harus merubah gaya ceramah hari ini. Ngadepin anak-anak teorinya harus ada cerita-cerita dibanyakin. Kalau kita ceramah dapat cerita, kakek kita dewe yang ceramah, dia yang bercerita. Anak-anak mau dengar cerita? Nih, duduk yang manis. Di Mekah sana ada seseorang imam terkenal. Sekali lagi imam terkenal. Ada yang salah? Yang betul apa? Terkenal. Tadi Habib ngomong apa? Oh, yang ceramah siapa? Masalah wallah. Kan mulut-mulut saya. Nah, ada seorang imam terkenal namanya Imam Sudes. Sekarang Pak jadi imam nomor 1 di sana. Jabatannya selevel menteri. Dulu waktu dia belum jadi apa-apa, masih remaja, dia pernah bikin salah dengan ibunya. Ibunya marah, lalu ibunya keluar sumpah. Tapi sumpah ibunya berbuah doa dan berkah. Apa kata ibunya? Sudes, kesini kamu nak, kesini. Kamu sudah melakukan kesalahan. Ibu marah, ibu murkai kamu. Kesini kamu nak. Orang kampung sini kalau bilang kesini apa? Kesikan. Mulai aneh lagi nih. Kesikan. Kalau ke sana, ke situ. Kalau pinggir sungai kejebur kan. Kesikan ke situ. Kita pakai bahasa sini ya. Biar ada kenangan ya dan kita. Sudes, kamu sudah berbuat kesalahan, kata ibunya. Ibu tersungging nak. Yang ceramah siapa? Dengerin aja. Kamu sudah bikin ibu tersinggung. Kamu ibu sumpahin nak. Sudes, kesikah. Kesikah. Kalau kamu tidak kesikah, ibu ke situ.
kabul apalagi sumpah. Please ibu jangan ya. Sudes, ibu sumpahin kamu jangan. Ibu sumpahin kamu jadi imam besar Masjidil Haram. Akhirnya sumpah jadi doa bawa berkah. Gara-gara ucapan itu sudah ditakdirkan jadi imam di sana. Bahkan pimpinan seluruh imam levelnya selevel menteri. Hati-hati, ibu mulai sekarang kalau kesal sama anak boleh marah, tapi jadikan marah bawa berkah. Anak kita cubit dia, jadi camat. Jadi kapolsek, jadi KUA. Siapa tahu jadi berkah, betul? Nih, saya bisa ceramah, bisa begini, bukan karena saya. Salah satunya karena berkah yang dihantarkan orang-orang tua sebelum saya. Salah satunya kakek saya, Pak Polisi. Kakek saya orang Arab, datang ke Indonesia, nikah dengan orang Indonesia. Lahirlah ayah saya, lahirlah saya. Saya ini setengah. Maksudnya apa sebenarnya? Ajak belago gitu. Setengah jadi-jadian gitu. Ada darah Indonesia di sini. Betul? Separuhnya boleh Arab, separuh tetap merah putih. Kakek saya itu suka pakai tali pinggang hijau. Pakai sarung tali pinggang hijau. Kalau lihat cucunya nakal, itu dipukul. Tapi setiap pukul selalu menghantarkan doa. Dan yang paling langganan dipukul, yang ngomong ini. Ini waktu kecil bandel, berantem terus, yang kerok. Cucu yang paling tua dari laki-laki, yang perempuan kakak saya. Waktu saya berantem, kakek saya marah, saya diseret, ditaruh tengah lapangan, dipukul pakai tali pinggang hijau. Kentor, jadi kiai. Masa berantem jadi kiai? Kental jadi ulama, bingung. Kental jadi penceramah, ternyata jadi doa. Alhamdulillah. Salatullah. Sudah masuk azan? Jam berapa? 12 kurang 10. Pas kita azan dulu, tetap duduk jangan beranjak. Kita jawab azan sama-sama, nanti doanya setelah azan. Kemudian kita pasangnya di hati, ya Allah, aku dengar panggilan sekolah. Nanti insya Allah setelah acara aku langsung melaksanakan sholat. Pasangnya ya, insya Allah. Baik, setelah azan kita lanjutkan tausiahnya. Siap? Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, Bapak Ibu sudah jadi imam karena sumpah yang berbuah berkah. Alhamdulillah. Yang pernah umroh, pernah haji, pasti pernah dengar suara merdu imam yang nomor 1 ini. Yang belum umroh, belum haji, saya kasih contoh suaranya. Mau dengerin? Mau dengar? Imam nomor 1 di Saudi Arabia, Imam Sudes. Kedengeran? Belum dibantu. Tinggalnya di Mekah. Sudes itu tinggal di Mekah. Imam nomor 1. Ini sebenarnya teknik untuk menutupi kekurangan diri. Saya tahu diri lah.
Saya imam nomor berapa lah? Kalau Sudes imam nomor 1. Jadi mohon maaf kalau tidak mirip-miripnya. Sudes itu imam nomor 1 lah, saya nomor berapa? Tahu diri lah saya. Tapi jelek-jelek begini ya, bukan sombong. Ini rahasia saya loh, saya bongkar baru hari ini saya sampaikan. Jelek-jelek begini, saya dulu pernah juga jadi imam Masjidil Haram. Saya bukan sombong. Saya pernah jadi imam Masjidil Haram. Pernah. Kapan? Waktu saya bawa jamaah umroh sendiri. Kan saya bawa jamaah umroh dari Indonesia. Mau sholat di Masjidil Haram, nyampe di masjid, imamnya sudah assalamualaikum. Selesai. Jamaah saya marah. Habib, pokoknya Habib harus jadi imam kami. Pimpin sholat kami makmum. Saya dipaksa. Akhirnya saya jadi imam. Pimpin sholat. Sholatnya di mana? Masjidil Haram. Berarti saya imam apa? Udah lama saya simpan rahasia ini. Tolong jangan disebarluaskan. Saya nggak mau sombong. Imam sudah suara kira-kira begini. Suaranya merdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik banget. Giliran dangdut, giliran mingkrah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Cukup. Bu, kita doakan anak-anak kita ini mudah-mudahan jadi anak yang berakhlak Quran. Ya Allah. Anak-anakku, Quran menentukan masa depan bangsa ini. Makin banyak Quran disebar, makin berkah Indonesia ke depan. Anak-anakku, satu hari seseorang bertanya kepada istri Nabi yang bernama Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, wahai istri Nabi, apa kunci rahasia akhlak Nabi? Disegani musuh, dicintai para sahabat. Nabi itu mulia banget akhlaknya sampai Allah memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim." Muhammad, engkau berada pada level akhlak paling tinggi. Apa rahasia akhlak Nabi? Apa jawab istri Nabi? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Apa yang ada dalam Quran diterjemahkan dalam kehidupan. Nabi, Quran berjalan di atas muka bumi ini. Maka Bapak Ibu yang kepengen anaknya punya akhlak bagus, dekatkan dengan Quran. Mimpi anak-anak jadi soleh dan soleha. Kalau tidak pernah dikenalkan Quran, apalagi tidak pernah melihat Quran, apalagi tidak bisa membaca Quran. Maka hari ini jangan sia-siakan. Ikutlah bagian orang-orang yang mewakafkan Quran. Ibu, kalau kita tidak punya waktu baca Quran, tapi hari ini ikut wakaf Quran, nanti Quran dibagikan ke pondok-pondok pesantren, tiap hari anak-anak penghafal membacanya, kita dapat pahala sama seperti yang baca. Kalau bapak ibu tidak bisa lagi menghafal Quran karena daya ingatan sudah kurang, maka kepengen dapat pahala seperti penghafal Quran, ikuti program wakaf Quran sebentar lagi. Nanti Quran diberikan kepada anak-anak yang semangat mempelajari Quran, lalu berkat wakaf Quran bapak ibu dia menjadi penghafal, maka ibu bapak dapat pahala sama seperti penghafal Quran. Maka nanti angkat tangan, niatkan wakafnya untuk kiriman amal buat almarhum dan almarhumah orang tua kita. Niatkan juga wakafnya untuk menjadikan anak-anak kita ada yang lahir jadi penghafal Quran yang akan memakaikan mahkota di atas kepala kita. Niatkan juga nanti wakaf Quran kita biar jadi obat bagi seluruh penyakit yang tidak pernah kunjung hilang dari tubuh kita. Orang baca Quran berkat wakaf kita, satu huruf ada pahalanya, kita pun akhirnya panen pahala. Ingat kata Nabi, amalan yang sampai mati akan terus dinikmati adalah wakaf Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah.
baca Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang mau dapat hadiah, sudah dapat hadiah. Takbir. Jangan takut, saya sudah jihad. Walaupun gigi ompong, tapi tadi dia bacanya pasti semangat. Kita kenalan dulu dengan anak pemberani ini. Assalamualaikum, anakku yang ganteng. Namamu siapa? Itu nama pendek. Nama panjangmu? Kenapa saya perlu tanya panjang dan pendek? Karena saya nggak mau lagi di-prank oleh anak-anak. Kemarin di Bekasi saya tahu si anak kecil nge-prank saya. Tanda kiamat sudah dekat. Orang tua dikolak. Saya tanya dia, namamu siapa? Dia balik tanya, Habib mau yang pendek apa yang panjang? Emang dulu mana berani kita malah tua begitu. Saya bilang yang pendek dulu, habis itu kasih tahu saya namamu yang panjang. Yang pendek nama saya Muhammad Amin. Oh, yang panjangnya apa? Amin. Udah kecil malah begitu. Kamu kelas berapa sayang? 5. Ini teknik ceramah terbaru. Nak nyuri perhatian budak-budak harus pakai budak-budak. Ngadepin makhluk halus harus pakai makhluk halus. Jangan sampai waktu belajar, waktu tidur, waktu bermain mereka sudah korbankan. Mereka memilih duduk di tengah kita. Keluar dari masjid mereka menangis kecewa lalu berkata, Allah tadi itu acaranya buat wong tua baik. Tanamkan di hati mereka adalah bangga duduk ngaji bersama kita. Biarkan mereka merasa hari ini juga acara untuk mereka. Oke bro? Gue suka ya Allah. Hadapin budak-budak harus pakai gaya anak-anak. Anakku sayang, kasih tahu saya cita-citamu besar mau jadi apa? Kamu sebutkan dengan suara yang lantang, biar semua mengaminkan. Insya Allah cita-citamu gampang terwujudkan. Nanti kalau besar, kepengen jadi apa? Subhanallah. Kamu mau jadi apa? TNI takbir. Masya Allah, TNI. TNI, kamu sebelah sini. Jangan dekat-dekat polisi, nanti belakang. Aman, saya amankan Pak. Galaknya belakang. Bapak Ibu, saya punya indera ketujuh. Indera ketujuh saya lebih tajam dari indera batin. Saya bisa meneropong. Saya bisa tahu kapan orang mati dan kapan orang lahir. Jangan main-main dong. Saya bisa tahu kapan orang mati, kapan orang lahir. Gak percaya, ikut saya. Kita ke kuburan. Kita baca tulisan. Tanggal lahir, tanggal mati. Saya punya feeling, perasaan saya selalu kuat. Siapapun anak-anak yang saya panggil ke depan, jadi teman saya ngobrol, biasanya 10 tahun yang akan datang ada sesuatu kejadian. Amin. Nih, saya pernah ceramah, ada preman, wah badannya gondrong, ini dengerin saya ceramah. Dia paling semangat, saya panggil ke depan. Saya tanya, kamu minta hadiah apa dari saya? Minta serban yang saya pakai, saya kasih serban. 10 tahun berikutnya saya jadi juri di Indonesia, dia ingin peserta lomba ceramah. Sampai akhirnya dia menang, walaupun tidak juara 1, tapi masuk finalis dan sekarang sudah berdakwah. Kita udah tahu 10 tahun yang akan datang apa jadinya. Betul? Nih, kamera teruslah direkam, jarang meleset Pak Polisi, jarang meleset feeling saya. Nih, lihat bocah ini. Lihat baik-baik bocah ini, saya teropong dia. 10 tahunnya akan datang, terus lihat nih. 10 tahunnya akan datang, dia bakal jadi besar. Kalau dia udah besar-besar, ucap dulu ya. Kamu mau jadi TNI yang soleh, jadi polisi yang soleh seperti abang-abang kita ini, masya Allah. Di sela-sela kesibukannya, awal ulama hadir di majelis ilmu, itu masya Allah. Baik, kamu dapat Quran dari saya. Ini Ibu, Quran yang dicetak komunitas Riau Mengaji. Ini bukan sembarang Quran. Saya baru 1 kali ini lihat Quran terindah di Indonesia. Ini anti rayap, anti basah.
eksklusif. Wakafnya cuma 100.000. 100.000 bukan harga Qurannya. 100.000 kita keluarkan, dapat pahala satu wakaf Quran, dapat pahala ikut andil bangun musola nanti di Sumsel ini, nanti dapat pahala untuk ngirim guru-guru ngaji di daerah-daerah pelosok di Sumsel. 3 pahala sekali beramal. Kalau kita udah pacak bangun masjid dewean, musola dewean, ikut saham, pahalanya sama, dibangunkan rumah oleh Allah di syurga. Alhamdulillah. Ini Qurannya anti rayap. Insya Allah kalau kita wakafkan hari ini, kali kita masuk kubur, jasad kita tidak rayapan. Amin. Ini Quran anti basah. Insya Allah kalau kita wakafkan hari ini, masuk kubur, insya Allah kuburan kita tidak basah. Amin. Rugi tidak ikut wakaf Quran. Kalau dah sanggup hari ini berlomba-lomba wakaf Quran banyak 30, 20, 10, ambil yang kecil. Kalau nggak ajak rombongan sokongan, ayo kita sokongan masuk surga. Kos lagi di surga jangan lagu kita bagi umum. Jangan sampai keluar dari masjid ini tidak ada satu Quran yang kita wakafkan. Siapa tahu Quran itu yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Insya Allah. Ini kesempatan. Tenang. Nanti Quran itu akan jadi milik kamu, tapi ada syaratnya. Kamu baca surah-surah pendek. Mau pilih surah-surah pendek kayak Al-Baqarah, atau kamu mau baca doa, atau mau baca yang tadi Allahumma arhamna bil Quran, bisa yang tadi, tapi dengan gaya tadi kamu ala Quran. Siap? Dapat hadiah Quran. Saya pegang mikrofon, kamu lihat sana, kamu lagi masuk acara dunia, bukan dunia lagi. Kalau kamu menyerah, kamu lambaikan tangan. Nanti ada kami yang menjemput kamu. Belum? Ibu sudah pernah nonton film layar lebar yang saya buat belum? Yang sukses di seluruh bioskop di Indonesia. Ngangkat uang Palembang, syutingnya di Palembang pakai bakso Palembang. Penonton terbanyak se Indonesia Mokito Gilo. Ya, kalau Siko Galo, kami berdua Gilo. Filmnya judulnya Ada Surga di Rumahmu. Dibeli RCTI 3 tahun berturut-turut, ditayangkan Hari Raya Idul Fitri. Yang belum nonton, tolong nanti saya bagikan linknya gratis lewat WA. Anak-anaknya diajak nonton. Insya Allah bikin anak tambah soleh, sayang sama orang tua, hormat dengan guru. Mau? Catat nomornya, saya kasih nomor WA. Dan sekaligus nomor ini saya ajak bergabung ke grup kajian workshop bersama saya. Mau? Insya Allah tidak ada hoax-hoax yang saya sebar. Semuanya saya sebar video-video tausiah singkat saya. Mau? Nah, yang pertama nanti saya sebar dulu film layar lebar saya. Ada 4 episode nonton. Tapi kalau sudah nonton jangan lupa like, share, and subscribe. Silakan catat nomornya. Syaratnya cuma Assalamualaikum Habib WA. Kami dari kampung Tanjung Burung. Cuma bilang itu, kami kampung Tanjung Burung. Nanti saya bikin grup Tanjung Burung khusus. Grupnya bukan grup biasa. Kalau grup biasa kan pacak cicat antar grup. Biasanya dalam lagu saling ngirim yang tidak manfaat. Biarkan saya ngatur grupnya. Kalau sudah dapat video berarti lah masuk grup saya. Ya, di handphone saya tercatat Tanjung Burung. No miss call, no video call. Karena setelah saya kasih nomor, kadang-kadang Pak Polisi jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Dia yang lemah. 08 53 cukup WA saja ya. 0853 2729 2729 lagi 0853 2729 lagi 0853 2729 0853 2729 cukup? Sebutkan nama tempat biar saya gak bingung masukin grupnya. Betul?
Baik, sekarang kita dengarkan dulu calon TNI. Siapa tahu dia jadi panglima nanti. Allahumma hamdan bil Quran. Yang kuat, saya pegang mikrofon. Saya ajudan kamu. Kehabisan oksigen. Dapat hadiah yang Habib nilai adalah keberanian kamu dalam kebenaran. Ini contoh buat kalian. Anak-anakku, dengarkan pesan Habib. No tawuran, no kebut-kebutan, no narkoba. Itu dan gak zaman, bukan akhlak Nabi kita. Betul? Jadilah yang muda yang beragama, yang muda yang berkarya, yang muda yang berakhlakul karimah. Takbir. Berani dalam kebaikan. Kamu dapat Quran, baca Quran ini, insya Allah jadi amal buat kamu dan orang tua. Ada pesan-pesan terakhir? Balas, silakan. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya serahkan mikrofon ini kepada komunitas Rio Mengaji, dan yang terakhir saya tutup dengan doa zikir singkat. Boleh minum dulu dah? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu ada yang ngomong di sana, haus. Iseng banget, bukan haus, kan yang ceramah saya capek saya. Ibarat mobil saya berjalan perlu isi bensinnya banyak. Minum lagi ya. Ibu-ibu cuma duduk saja. Ibarat mobil mogok, tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Masya Allah Pak, emang beda banget kalau minumannya sehat, bawa berkah, beda loh rasanya. Merek apa sih? Ternyata minuman ini mereknya Ajwa. Dimanapun saya keliling Indonesia, bahkan keliling dunia, minuman ini selalu ada menemani langkah dakwah saya. Ajwa namanya, habis ini namanya Ajwa ini namanya Ajaib Water. Ajaib Water. Kenapa ajaib? Minuman ini mengalahkan 30 merek minuman. 30 merek minuman lah kalah. Minuman yang mereknya kangen be kalah, apalagi tidak kangen. Evian kalah, Equil kalah, apalagi Aqua, apalagi di mana kalah. Minuman ini selevel sama kuat dengan Milagros. Tahu Milagros? Milagros biru, Milagros minuman ini sama kuat, tapi ini dikhotamkan Quran 30 juz. Makanya demi Allah, apapun yang berhubungan dengan Quran ikut jadi berkah. Diri kita dengan Quran berkah. Kulit Quran saja dicium-cium orang pada kulit. Kenapa? Karena dia berdampingan dengan Quran. Minuman jadi berkah. Nah, 30 merek minuman sudah dikalahkan. Anak-anak mau lihat demonya? 1 menit kita demokan kedahsyatan ayat Al-Quran. Bu, berapa banyak yang minum air Ajwa penyakitnya disembuhkan, kisa, miom, kolesterol, ambien, kencing batu dan sebagainya Pak, karena Quran menyatu dalam airnya. Dan airnya kami bikin menyerupai air Zam-Zam. Kami selidiki Zam-Zam, apa yang ada dalam Zam-Zam kami jadikan kandungan Ajwa. Sekarang kita akan lihat demo. Nanti di akhir tausiah saya bimbing baca doa singkat, baca zikir ruqyah. Kan air Ajwa yang ada di depan sana biar jadi obat. Nanti yang berminat silakan coba beli Ajwanya, bawa pulang, minum dengan keluarga, temukan kedahsyatannya dan niatkan infaknya akan kita kirim untuk Palestina. Bapak Ibu, minuman kita ini 85% dikuasai perusahaan Yahudi. Yahudi bikin perusahaan untuknya buat Israel, beli senjata bunuh saudara kita dewek di Palestina. Siapa pembeli terbesar minuman mereka? Majelis taklim kita, masjid-masjid kita.
Kalau baca, usahakan apapun acara di masjid cari minuman milik orang muslim dulu. Biar untungnya balik ke agama kita. Kalau pedagang kita kayo, zakat dia nambah, sedekah dia makin banyak, syiar agama dia ada di mana-mana. Jihad pakai otak. Mereka bikin musik lawan dengan nasyid. Jangan pakai otak. Mereka bikin film gak bagus lawan dengan film dakwah. Mereka bikin produk untuk produk mereka untuk Israel, doakan Ajwa. Untungnya buat Palestina. Itu namanya jihad. Baik, silakan tim berdiri. Kita adu Ajwa dengan minuman paling kuat di Indonesia. Saya lepaskan mereknya. Tahu lah minuman apa ini? Apa namanya? Apa namanya? Ada polisi. Nanti kenceng. Inisialnya baik. Ini minuman terbesar milik mereka di Indonesia. Pembeli terbesarnya masjid, Bang. Makanya untuk menghancurkan jaringan mereka harus lewat masjid. Sekarang kita tuangkan. Kapolri Badaludin Haiti waktu masih jadi Kapolri, peminum Ajwa setia. Anak-anak, rahasia sehat Nabi bukan banyak makan tapi banyak minum air sehat seperti Zam-Zam. Ajwa adalah cerminan Zam-Zam. Kita teteskan betadin beberapa tetes, lalu kita akan aduk-aduknya. Jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Anak-anak lihat baik-baik, warna airnya tidak bersih loh. Katanya paling lama, paling kuat. Coba lihat warnanya kuning. Kuning bahasa Arabnya asfar. Bahasa Inggrisnya yellow. Saya kagum dari MC-nya bahasa Arab, Masya Allah. Bahasa Jerman kuning, tahu nggak kuning? Bahasa Jerman nih, utang. Orang sini bilang apa? Kero. Lihat air mereka warnanya kero. Betul? Sekarang kita adu dengan minuman Al-Quran, Ajwa, Ajaib Water. Kalau diminum macam-macam penyakit disembuhkan, Pak. Luar biasa, Pak. Saya udah nggak mau lagi minum yang lain, Pak. Saya ceramah di Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, kemana saja Ajwa ada samping saya. Anak-anakku, sehat itu nikmat terbesar kedua setelah iman. Kalau sehat bisa beribadah, bekerja dan berbuat segala-galanya. Kita tahu sehat itu mahal kalau sudah sakit, betul? Untuk sehat bukan kontrol makanan, tapi kontrol minuman. Karena tubuh kita lebih banyak butuh minum, baru makan. Sekarang lihat ke depan. Ketika Ajwa masuk ke dalam badan, insya Allah kotoran apapun yang ada dalam badan dibersihkan, dicernihkan. Sekarang lihat minuman apa yang lebih putih? Ajwa. Minuman apa? Ajwa, nama kurma Nabi kami ambil biar jadi berkah. Ajwa. Minuman apa yang lebih sehat? Ajwa. Anak-anakku, apapun yang dihubungkan dengan Nabi, kalian sebut, kalian dengar, kalian makan, kalian minum, pasti ada berkah. Sekarang tes yang terakhir. Bapak-bapak bisa lihat Ajwa membersihkan perut. Mohon maaf yang perokok, bapak-bapak perokok, nikotin nempel Pak, gak akan hilang Pak di paru-paru sampai mati. Kecuali perbanyak minum Zam-Zam atau minum Ajwa, nanti nikotinnya hilang. Ibu-ibu kalau heads 7 hari, minum Ajwa cuma 4 hari, darah kotornya bersih cepat. Pengawet formalin dinetralkan Pak oleh kekuatan antioksidan yang Ajwa temukan dalam air Zam-Zam. Plus ada Qur'annya, pasti jadi berkah. Tapi lihat minuman sebelahnya. Ini baru 1 sendok mie masuk ke perut anak-anak kita. Belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari, belum makanan-makanan yang lain. Ini nggak mungkin nggak mematikan Pak. Pasti akan ada kanker dan sebagainya. Adik perempuan saya wafat usianya 30 tahun kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa kena kanker? Suka makan mie. Saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya, tapi setiap selesai dakwah saya promosikan Ajwa biar tidak ada kata terlambat menyelamatkan nyawa umat lainnya. Mudah-mudahan jadi amal buat adik perempuan saya. Sekali lagi kita tempel, minuman apa yang lebih berkah? Nanti temukan Ajwa di luar masjid. Ini saya di dalam masjid. Kalau di luar ini saya ajak langsung zikir, Ajwanya dijalankan, beli Ajwanya kita buka, langsung zikir, bawa pulang, dahsyat hasilnya. Tapi nanti nggak apa-apa, nanti setelah dari keluar masjid, beli Ajwanya kita zikirkan dulu di dalam. Insya Allah berkah. Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan ini, jangan beranjak. Setelah ini kita wakaf Quran dulu.
Kita berikan kesempatan kepada Ustadz Buya Heri yang akan mengajar kita masuk surga kreditan. Ibu, wakaf Quran nggak mesti tunai. Kalau nggak bawa duit baca kredit, nyicil, transfer ke rekening yayasan mereka. Ada cash lebih bagus. Ini saat yang tepat. Kebaikan jangan ditunda-tunda. Kalau bisa dilakukan hari ini. Silakan Ustadz Heri.